Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya bernama Muhammad Iqbal Fikrina, NIM B11 2019 05937. Anggota yang lain ada dari Naim Sapitri B11 2019 05960, Desi Dimardianto B11 2019 05964, Andika Abimayu B11 2019 05969, Muhammad Mufti Subhan B11 2019 05934, dan yang terakhir ada Nova Promono Aji B11 2019 05965. Next slide-nya Mas. Pengertian komunikasi pemasaran terpadu atau IMC. Komunikasi pemasaran terpadu atau IMC adalah sebuah proses perencanaan marketing komunikasi yang memperkenalkan konsep perencanaan komprehensif untuk mengevaluasi peran strategis dari berbagai elemen komunikasi pemasaran seperti public relation, advertising, direct selling, sales promosi, dan interaktif marketing untuk memberikan kejelasan, konsisten, serta pengaruh komunikasi yang maksimum. Selanjutnya bisa diteruskan oleh Mbak Darina. Silakan Mbak. Selanjutnya ada konsep IMC. Komunikasi pemasaran terpadu memiliki konsep pemasaran dengan menerapkan 5 strategi pemasaran, yaitu yang pertama, pemasaran langsung, direct marketing. Yang kedua ada promosi penjualan, yaitu sales atau sales promotion. Yang ketiga ada hubungan masyarakat atau public relation. Keempat ada penjualan personal, yaitu personal selling. Dan yang kelima ada periklanan, advertising. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Nova. Tujuan dari komunikasi pemasaran terpadu adalah mempengaruhi masyarakat dengan elemen promosinya. Elemen promosi yang digunakan terbagi atas soft sell dan hard sell. Yang dua soft sell berupa advertising, public relation, ESR, interaksi, marketing yang bertujuan untuk mempengaruhi konsumen ke tingkat kognisi dan afeksi. Sedangkan hard sell berupa personal selling, direct marketing, sales promotion untuk mempengaruhi konsumen ke tingkat konasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh anggota yang lainnya. Proses perencanaan IMC. 1. Mengidentifikasi konsumen dan kemajuan. 2. Memperkirakan konsumen dan nilai kemajuan. 3. Merencanakan pesan komunikasi. 4. Memperkirakan aliran dana masuk dari konsumen. 5. Mengadakan evaluasi setelah membeli dan analisis masa depan akan permintaan konsumen terhadap produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andiko. Oke, selanjutnya proses mengelola IMC, Review of Marketing Plan. Dalam tahap ini, perencanaan mempersiapkan data internal atau situasi organisasi dan eksternal situasi makro, target, market, dan kompetitor. Selanjutnya, analisis of promotional program situation. Dalam tahap ini, perencanaan menganalisis kelebihan dan kelemahan data, menemukan titik permasalahan dan mencari solusinya. Dan yang terakhir ada analisis of communication process. Tahap ini perencanaan menganalisis tahapan penerima informasi, tahapan dalam pengiriman informasi, dan saluran informasi yang digunakan. Selanjutnya teruskan oleh rekan saya Mufti Subhan. Selanjutnya adalah budget determination. Dalam tahap ini, perencanaan melakukan cara penyusunan anggaran, apakah dengan top down, yaitu modal tersedia awal, atau bottom up, yaitu melihat berapa biaya yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana dan bagaimana pengalokasiannya. Terus, developer IMC program, yaitu perencanaan mengembangkan program komunikasi pemasaran yang akan digunakan. Yang kelima, integrate and implement IMC strategies, yaitu perencanaan menggunakan strategi koordinasi marketing mix, memproduksi iklan, melaksanakan desain yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang ditempuh. Yang terakhir, monitor, evaluasi, and control IMC program, yaitu tahap ini mengevaluasi hasil kinerja apakah sudah efektif atau belum dan melihat apakah
konflik yang digunakan, strategi yang diambil. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Nova. Manfaat, menyampaikan pesan yang kuat, konsisten, dan jelas. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan koordinasi semua pesan, citra, dan identitas perusahaan melalui komunikasi pemasaran. Kedua, meningkatkan brand awareness. Bukan hanya pesan yang akan selalu sama, tapi juga unsur-unsur mereknya juga ikut serta terbentuk dengan lebih mudah. Dengan begitu, secara tidak langsung perusahaan akan menunjukkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, menciptakan pengalaman pelanggan. Pelanggan dapat menerima pesan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bisnis. Yang selanjutnya, menghemat budget dalam melakukan promosi. Selanjutnya contoh, Produknek adalah contoh dari perusahaan yang telah sepenuhnya menganut konsep IMC. Pendekatan terpadu, mereka termasuk di dalam iklan tradisional atau billboard, majalah, dan televisi. Mensponsori acara olahraga dan pemain hingga terlibat dalam inisiatif pemasaran online dengan memungkinkan konsumen untuk menyesuaikan sepatu Nike mereka. Mereka juga melakukan search marketing untuk hasil penjualan yang lebih maksimal. Cara pendekatan Nike memungkinkan mereka untuk mengkomunikasikan pesan yang mereka bawa secara konsisten di seluruh media dan pada saat yang sama berbagai pesan kepada seluruh pelanggan, yaitu dengan menggunakan produk Nike, kinerja Anda akan meningkat terlepas dari olahraga apa yang Anda lakukan. Terima kasih.